Halo semuanya, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Ars Angela Fania Kiauli dari kelas 8C nomor absen 5. Dan ini teman saya. Saya Laura Kristiana dari kelas 8C nomor absen 21. Kalian tentu tidak asing dengan nama Sultan Hasanuddin. Tokoh ini sangat ditakuti oleh Belanda karena ketangguhannya melawan Belanda, sehingga disebut sebagai ayam jantan dari timur. Dengan melihat peran dan posisi Makassar atau kerajaan Goa yang strategis, VOC berusaha keras untuk dapat mengendalikan Goa. VOC ingin menguasai pelabuhan Sombaopu serta menerapkan monopoli perdagangan. Sombaopu adalah salah satu tempat yang paling penting dalam proses perdagangan di kerajaan Goa. Untuk itu, VOC harus dapat menundukkan kerajaan Goa. Berbagai upaya untuk melemahkan posisi Goa terus dilakukan. Pertempuran antara tentara kerajaan Goa dengan VOC terutama terjadi di Buton, Kepulauan Maluku, terutama di sekitar Pulau Buru dan Seram Kecil. Pertahanan orang-orang Makassar yang berpusat di Hasanuddin selalu mendapatkan bantuan dari kerajaan Goa maupun dari rakyat Maluku di bawah pimpinan Majira yang menentang VOC. VOC menuntut agar kerajaan Goa melindungi orang-orang Belanda atau para pegawai VOC. Pada tanggal 27 Juli 1959, wakil VOC William Bastik dan wakil kerajaan Goa Karaeng Popo yang bertindak atas nama Raja Goa melakukan perundingan. Pihak kerajaan Goa tidak mau membicarakan soal perdamaian dengan kerajaan-kerajaan lain melalui perantara VOC. Kerajaan Ternate dan kerajaan-kerajaan lainnya itu dapat berhubungan langsung dan berunding sendiri dengan kerajaan Goa tanpa perlu perantara VOC. Tentang larangan berdagang di pulau-pulau dan pelabuhan-pelabuhan di Maluku yang dianggap sebagai wilayah yang dikuasai oleh VOC tidak dapat disetujui oleh kerajaan Goa. Menurut kerajaan Goa, Tuhan menciptakan bumi agar semua orang dapat hidup dan menikmati manfaatnya. Pada bulan November 1659, kerajaan Goa mulai memperkuat pertahanan dan melakukan persiapan untuk menghadapi serangan VOC. Sikap yang ditunjukkan oleh kerajaan Goa membuat VOC memutuskan untuk menyerang kerajaan Goa. Raja Goa Sultan Hasanuddin menentang ambisi VOC yang ingin memaksakan monopoli di Goa. Seluruh kekuatan dipersiapkan untuk menghadapi VOC. Benteng pertahanan mulai dipersiapkan di sepanjang pantai. Beberapa sekutu Goa mulai dikoordinasikan, semua dipersiapkan untuk melawan kesewenang-wenangan VOC. Sepanjang bulan Januari sampai Februari 1660, sejumlah besar kapal mulai berangkat ke Ambon. Agar tidak menimbulkan kecurigaan dari pihak kerajaan Goa, kapal-kapal ini berangkat secara bertahap. Pemimpin armada VOC ini adalah Johan van Dam dan diwakili oleh Johan Treutman. Armada VOC ini terdiri dari 31 sampai 33 buah kapal besar dan kecil serta berkekuatan 2.600 sampai 2.700 orang. Di antaranya terdapat 400 orang Ambon. Di dalam instruksinya, Johan van Dam terlebih dahulu berlabuh di Tanah Ke dan berupaya untuk merebut benteng Panakukang. Setelah itu, yang menjadi target adalah benteng Ujung Pandang. Pada 8 Juli 1660, armada VOC yang terdiri dari 22 kapal besar, 3 kapal kecil, dan 8 kapal mendarat dengan memuat 1064 tentara Belanda dan 1700 orang-orang pribumi. Segera menyerang 6 kapal Portugis yang sedang berlabuh di pelabuhan Sombaopu. Kemenangan armada VOC sama sekali tidak menggentarkan orang-orang di Makassar. Meriam-meriam kemudian menembaki kapal-kapal VOC yang berupaya mendarat di pelabuhan Sombaopu. Pada tanggal 12 Juni 1660, sekelompok pasukan VOC dengan diam-diam menaiki sekoci dan sampan-sampan kecil dan bergerak ke utara. Tujuan pergerakan ini adalah untuk mengalihkan pasukan kerajaan Goa di benteng Panakukang agar tertuju ke benteng Sombaopu. VOC berhasil merebut benteng Panakukang. Pada hari yang sama, 10 Agustus 1660, Karaeng Popo, wakil dari kerajaan Goa, kemudian berangkat ke Batavia untuk menyelesaikan persoalan perdamaian. Perjanjian 10 Agustus 1660 atau yang dikenal dengan Perjanjian Garasi ini sebenarnya adalah perjanjian gencatan senjata yang kemudian nanti akan disusul dengan Perjanjian Perdamaian. Gencatan senjata ini rupa-rupanya dimanfaatkan oleh VOC untuk berhubungan dengan musuh-musuh kerajaan Goa, terutama orang-orang Bugis dari Bone. Pada tanggal 29 Juli 1660, pihak Belanda
anggota Dewan Hindia atau Raad van Indi Arnold, De Vlaming van Oudshoorn, dan Johan van Dam sebagai wakil VOC untuk mengadakan perundingan dengan Karayangpopo. Karena terdapat perbedaan pendapat, maka VOC mengutus Zacharias Wagenaar dan Jacob Kau yang tiba di Sumba Opu pada 13 Oktober 1660. Akan tetapi, Sultan Hasanuddin menolak mengadakan pembicaraan dengan utusan VOC itu. Pada tanggal 1 Desember 1660, Sultan Hasanuddin menandatangani perjanjian perdamaian dengan VOC. Pada 2 Desember 1660, benteng Panakukang dikosongkan oleh VOC. Sama seperti sebelumnya, perjanjian itu tidak bertahan lama. Pada 1662, kapal VOC bernama De Walvis masuk ke perairan kerajaan Goa dan ditenggelamkan oleh kapal-kapal kerajaan Goa. Pada 1663, Aruparaka beserta 400 orang pasukannya terdiri dari orang Bone dan Sopeng datang ke Batavia untuk meminta bantuan menyerang kerajaan Goa. 1664, Sultan Ternate menyerahkan kembali Pulau Muna kepada Sultan Buton tanpa sepengetahuan kerajaan Goa. Pulau Muna sesungguhnya pada saat itu merupakan daerah kekuasaan kerajaan Goa. Pada tanggal 24 Desember 1664, kapal VOC De Lewin memasuki perairan kerajaan Goa. Kapal ini kemudian dikejar-kejar oleh armada kerajaan Goa dan berhasil ditenggelamkan di Pulau Dayang-Dayangan, sebelah selatan benteng Panakukang. Namun, tuntutan itu ditolak oleh kerajaan Goa. VOC kemudian mengirim sebuah kapal yang dipimpin oleh Cornelis Cruyff dengan 14 anak buahnya untuk memeriksa kapal De Lewin yang tenggelam. Kedatangan mereka tanpa izin kerajaan Goa, sehingga mereka dikepung dan dipaksa untuk menyerah. Cornelis Cruyff dan pasukannya tidak mau menyerah, sehingga mereka semua dibunuh oleh pasukan-pasukan kerajaan Goa. Setelah peristiwa ini, Gubernur Jenderal VOC John Knight Sarver berusaha untuk menyelesaikan perselisihan antara VOC dengan kerajaan Goa. Pada awal tahun 1665, Sultan Hasanuddin berencana untuk menyerang kerajaan Ternate yang dianggap bersekutu dan banyak membantu VOC. Pada 13 Maret 1666, VOC mengirimkan 3 utusan dengan membawa surat dari John Knight Swicker dan hadiah seharga 109.433 gulden untuk membujuk Sultan Hasanuddin. Sultan Hasanuddin menolak dan mengirimkan 200 kapal perang ke Kepulauan Sula. Benteng yang didirikan oleh Sultan Ternate dirusak dan 200 orang penduduk kepulauan itu ditawan dan dibawa ke Goa. Sultan Hasanuddin kemudian mengirimkan 700 kapal perang dengan 20.000 tentara untuk menyerang Buton. Serangan Sultan Hasanuddin ini dilakukan setelah mengetahui bahwa Sultan Buton melindungi Aruparaka. Pada tanggal 24 November 1666, armada VOC yang dipimpin oleh Cornelis Janson Spelman berangkat dari Batavia menuju Sumba Opu. Namun, gertakan ini tidak dihiraukan oleh Sultan Hasanuddin. Tembakan meriam VOC ini kemudian dibalas dengan tembakan meriam pula dari kerajaan Goa. Pada 25 Desember 1666, VOC tiba di Banteng dan bertempur dengan pasukan kerajaan Goa. Banteng sendiri merupakan pusat logistik dari kerajaan Goa. Di dalam pertempuran ini, korban berjatuhan dari kedua pihak. Bahkan Aruparaka sempat terluka dalam pertempuran di Banteng. Namun pada akhirnya Banteng berhasil dikuasai oleh VOC berkat keunggulan persenjataan. Kota Banteng kemudian dibakar oleh VOC dan sekutunya untuk menurunkan semangat tempur tentara kerajaan Goa. Setelah membakar kota Banteng, VOC dan sekutunya kemudian membakar sebanyak 30 desa di sekitar kota Banteng dan membakar lebih dari 100 perahu. Di Buton, pasukan kerajaan Goa yang dipimpin oleh Laksamana Karaing Bonto Maranu dengan 20.000 pasukannya sudah mengepung Buton. Pada 1 Januari 1667, penyerangan dari laut dan dari benteng Buton menyerang pasukan besar Karaing Bonto Maranu, sehingga pasukan besar yang dipimpin oleh Karaing Bonto Maranu itu berhasil dihancurkan. Ribuan tentara kerajaan Goa kemudian tertawan, termasuk Karaing Bonto Maranu, Sultan Bima, Gatulu, dan 2 orang bangsawan dari Mandar. Pada 3 Januari 1667, setelah kekalahan Karaing Bonto Maranu di Buton, sebanyak 68 kapal segera bergabung dengan armada VOC dan Aruparaka.
Setelah berhasil mengalahkan Karaeng Pontomaran di Buton, VOC segera memperkuat diri dengan melakukan beberapa perjanjian dengan Sultan Buton, Sultan Ternate, Sultan Tidore, dan juga Sultan Bacan. Tentara kerajaan Goa yang memperkuat Bantaeng dipimpin oleh adik Sultan Hasanuddin, I Atojeng, Karaeng Tulolo, Karaeng Bonto Majanan. Benteng Ujung Pandang dipimpin oleh Karaeng Bonto Sunggu, sedangkan Benteng Panakukang dipimpin oleh Karaeng Popo. Benteng Sumba Opu sendiri dipertahankan oleh Sultan Hasanuddin yang dibantu oleh Karaeng Karunrum. Sebagai upaya untuk terjadinya pemberontakan di Bone, pada Februari 1667, Sultan Hasanuddin mengangkat bekas Raja Bone, Lama Daremang, sebagai komisaris kerajaan Goa di Bone. Namun, tindakan Sultan Hasanuddin telah terlambat. Rakyat Bone sudah bersiap untuk melakukan perlawanan terhadap kerajaan Goa. Pada tanggal 26 Juli 1667, armada VOC yang dipimpin oleh Spelman beserta sekutu-sekutunya yang terdiri dari orang-orang Bugis, Ternate, Buton, dan Ambon. Pasukan Aruparaka berangkat terlebih dahulu sebagai pasukan pelopor dan pengintai, sedangkan armada VOC berada di belakang. Armada VOC yang dipimpin oleh Spelman segera menyerang Bantaeng pada 7 Juli 1667. Pertempuran pun terjadi antara VOC dengan tentara kerajaan Goa. Setelah memenangkan pertempuran ini untuk kedua kalinya, Benteng Bantaeng dibakar oleh VOC. Pada 10 Juli 1667, Spelman meninggalkan Bantaeng dan menuju Somba Opu. Pada 12 Juli, Spelman meninggalkan Jeneponto dan langsung menuju Somba Opu. Pada 13 Juli 1667, pasukan Spelman telah tiba di perairan Somba Opu dan kembali mengajukan tuntutan kepada Sultan Hasanuddin. Sultan Hasanuddin yang tidak mau menodai perbuatan-perbuatan rakyat yang membenci Belanda. Sultan Hasanuddin kemudian mengirimkan semua uang yang ditemukan oleh orang-orang Makassar di kapal Deluin. Selain itu, Sultan Hasanuddin juga mengirimkan sejumlah uang emas sebagai ganti rugi atas kematian orang-orang Belanda dalam insiden kapal-kapal VOC yang memasuki perairan kerajaan Goa tanpa izin. Menanggapi Sultan Hasanuddin, Spelman berkata, "Von het Holland sluit niet met geld, maar met het bloed der Genetier vergoten at de koste voldaan werd." Yang artinya, karena darah orang-orang Belanda tidak dapat dibayar dengan uang, tetapi harus dibayar dengan darah orang-orang yang membunuhnya. Meskipun begitu, Spelman tidak mengembalikan uang dan emas yang dikirimkan oleh Sultan Hasanuddin. Spelman menganggap Sultan Hasanuddin berbuat seperti ini karena takut berperang dan berupaya membujuk VOC untuk berdamai. Sultan Hasanuddin sama sekali tidak takut untuk berperang. Hal ini ditunjukkannya ketika tentara Spelman mulai mendekati benteng Sumba Opu dan kembali mengajukan tuntutan. Sultan Hasanuddin menolak mentah-mentah tuntutan itu. Arupalaka dengan pasukannya yang berasal dari Sopeng, Baru, Nepo, dan Tamete berencana akan menyerang benteng Sumba Opu dari utara. Di sisi lain, pasukan Belanda dari Ternate mulai tiba dengan 19 kora-kora dan 9 joli-joli. Sedangkan Buton juga mengirimkan pasukannya dengan 24 perahu dan 1.000 tentara. Pada tanggal 21 Juli 1667, armada VOC melakukan penyerangan terhadap desa-desa di sekitar Somba Opu. Pada 24 Juli 1667, armada VOC kembali berdiam diri di depan benteng Somba Opu. Arupalaka yang menuju utara, benteng Somba Opu dengan kekuatan 8.000 pasukan dan 200 tentara VOC berhasil mengalahkan tentara kerajaan Goa yang menjaga di daerah perbatasan sebelah utara, benteng Somba Opu. Pada 1 Agustus 1667, armada VOC dan sekutunya melakukan penyerangan terhadap Galesong dan dengan mudah merebut wilayah ini. Pada awal bulan Agustus 1667 ini, jumlah tentara yang menyerang kerajaan Goa telah berubah menjadi 1.998 tentara VOC, 10.000 pasukan inti Arupalaka, 1.000 orang Bone dan Sopeng di bawah pimpinan Arubila, Aru Apanang, 3.000 tentara Buton dan Ternate, dan beberapa puluh pasukan serta 4 buah meriam tambahan yang dipimpin oleh Kapten John Kerr dan Kapten Spitzer. Mereka semua berkumpul di Galesong. Arupalaka yang termotivasi untuk memerdekakan diri dari kekuasaan kerajaan Goa, sedangkan tentara Buton dan Ternate
kurang dapat diandalkan semangat tempurnya. Sepanjang 6-18 Agustus 1667 terjadi pertempuran sengit antara kedua belah pihak. Sebenarnya tentara VOC sendiri lebih mengedepankan perdamaian dan perundingan. Namun semangat tentara Bugis yang dipimpin oleh Arupalaka mengalahkan niatan VOC dan terus menggempur benteng Sombaopu. Di sisi lain, alotnya pertempuran di benteng Sombaopu mengalihkan perhatian VOC untuk terlebih dahulu menduduki benteng Barombong. Arupalaka dan pasukannya pun menghentikan penyerangan di benteng Sombaopu dan mengalihkan perhatian ke benteng Barombong yang berhasil direbut pada 23 Oktober 1667. Setelah berhasil menguasai benteng Barombong, pasukan koalisi VOC dan Arupalaka kembali mendekati benteng Sombaopu. Sepanjang tanggal 14-15 November 1667, beberapa bangsawan kerajaan Goa juga berhasil dibujuk untuk bergabung dengan VOC. Pada 18 November 1667, pertahanan kerajaan Goa di benteng Sombaopu berhasil dikuasai oleh pasukan koalisi VOC dan Arupalaka. Setelah itu, pada hari yang sama, ditandatanganilah perjanjian di sebuah desa yang bernama Bonggaya, sehingga kelak nama desa inilah yang menjadi nama perjanjian tersebut. Nah teman-teman, itu adalah kisah perlawanan Sultan Hasanuddin melawan VOC. Mohon maaf bila ada salah kata dan informasi. Terima kasih, selamat pagi, berkah dalam.